nama itu masih dalam proses pembicaraan, diskusi, karena yang penting sebelum nama kan harus ada peresmian untuk resmi bekerja sama atau berkoalisi, karena Partai Amanat Nasional dan seluruh partai politik yang lolos parliamentary threshold kecuali PDIP tidak mampu untuk mengusung sendiri, maka perlu untuk kerjasama atau koalisi atau bergabung. Jadi kemarin itu ajang sana silaturahmi kebangsaan, memperbanyak titik temu, nanti akan ada pertemuan lanjutan dengan PDI Perjuangan. KIB masih baik-baik saja dan berjalan terus, walaupun Pak Yoga udah pakai baju merah gitu. Nah itu dia Bang, apa yang dikenakan politisi itu kan simbol ya. Lanjut Bang Doli gimana? Sengaja atau tidak sengaja. Sebenarnya ada yang harus juga diketahui publik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja deh, Bang Yoga. Jadi maksud pertemuan kemarin sudah fix kah atau bagaimana sih? Golkar dikasih tahu nggak? Yang pertama, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) secara komunikasi politik masih intensif. Jadi meskipun P3 secara resmi sudah mengusung Mas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, tidak akan meruntuhkan KIB sebagai sebuah koalisi. PAN, begitu juga Golkar, bebas merdeka untuk menjalin komunikasi dengan partai politik yang lainnya, dan selalu kita saling memberikan informasi tentang beberapa hal penting berkaitan dengan komunikasi politik di KIB. Pertemuan kemarin itu adalah untuk silaturahmi kebangsaan, karena sudah beberapa lama Bang Zulkifli Hasan PAN tidak bertemu lagi dengan Bu Megawati dan jajaran PDI Perjuangan karena COVID kemarin itu seakan-akan sudah terobati rindunya untuk bertemu. Dan yang kedua, kami berbicara, berdiskusi, bertukar pikiran soal masa depan bangsa, terutama juga menyinggung soal bagaimana Pilpres di pemilu 2024 ini betul-betul berkualitas, berintegritas, fair, jurdil, aman, nyaman, dan damai. Pertemuan kemarin itu adalah proses untuk penjajakan, memperbanyak titik temu dari beberapa kebijakan-kebijakan partai, sehingga nanti akan ada pertemuan kedua. Titian Muhibah, kalau kemarin Partai Amanat Nasional yang langsung dipimpin Bang Zulkifli Hasan datang ke kantor PDI Perjuangan, dalam beberapa pekan ke depan nanti diatur waktunya jajaran PDI Perjuangan akan berkunjung balik ke kantor DPP PAN. Yang proses perumusan Bang Yoga, soal Pilpres ini masih cair dan dinamis. Masih cair dan dinamis kalau misalnya Pilpres. Kemudian tadi mencari titik temu. Kemudian kalau kami lihat kemarin bannernya silaturahmi dan kerjasama politik. Kalau misalnya dengan banner seperti itu yang besar itu di belakangnya Pak Zulhas dan juga Bu Megawati, bukankah artinya sudah ada deal antara PDIP dan juga PAN? Apakah PAN kemarin juga menyorongkan nama cawapres pada PDIP? Soal nama itu masih dalam proses pembicaraan, diskusi, karena yang penting sebelum nama kan harus ada peresmian untuk resmi bekerja sama atau berkoalisi, karena Partai Amanat Nasional dan seluruh partai politik yang lolos parliamentary threshold kecuali PDIP tidak mampu untuk mengusung sendiri, maka perlu untuk kerjasama atau koalisi atau bergabung. Jadi kemarin itu
ajang sana silaturahmi kebangsaan, memperbanyak titik temu. Nanti akan ada pertemuan lanjutan dengan PDI Perjuangan. Semoga saja nanti bisa terrealisasi beberapa hal pokok yang berkaitan dengan Pilpres. Ya, ya. Saya mau ke Bang Doli. Bang Doli, tadi disampaikan ini komunikasi dengan KIB juga masih lancar kok dari PAN begitu, masih tetap intensif. Tapi kita melihat PAN sudah merapat ke PDIP, P3 juga. Apakah kemudian pertemuan PAN dan juga PDIP kemarin itu mewakili KIB atau secara kepartean sendiri, dan bagaimana respon Golkar? KIB masih baik-baik saja dan berjalan terus, walaupun Mas Yoga udah pakai baju merah gitu. Nah itu dia, Pak. Apa yang dikenakan politisi itu kan simbol ya. Lanjut Bang Doli, gimana? Sengaja atau tidak sengaja. Tapi begini, sebenarnya ada yang harus juga diketahui publik, proses dan bagaimana KIB itu terbentuk. Ya. Jadi KIB itu sebetulnya terbentuk dasari adanya kesamaan visi untuk membangun Indonesia ke masa depan setidaknya 5 tahun 2024-2029. Nah itu yang kemudian yang kedua adalah bagaimana mengupayakan supaya politik menjelang pemilu itu sudah dimulai, atau dinamika politik menjelang pemilu itu sudah dimulai sejak jauh-jauh hari, sehingga memang masyarakat melihat sudah mulai mengikuti agar kita tidak mengulangi ya kesalahan kita pada tahun 2019 di mananya ada keterbelahan atau polarisasi di masyarakat. Karena kami memahami salah satu penyebabnya itu adalah kurang intensifnya keterlibatan komunikasi antar elit dengan elit dan elit dengan masyarakat. Nah, sehingga kalau memang kita punya waktu 1,5 tahun atau 2 tahun sebelum pelaksanaan pemilu itu dimulai, masyarakat sudah mulai dilibatkan, terbiasa dengan melihat perbedaan, adanya dialog yang intensif, tetapi silaturahim tetap dijaga, itu mudah-mudahan tidak terulang kejadian 2019 itu. Nah itu yang kemudian menyampingkan sebetulnya urusan-urusan yang lebih lebih politis ya, taktis ya, seperti misalnya penetapan capres dan cawapres di awal-awal pertemuan. Karena di awal pembentukan koalisi Indonesia Bersatu itu PAN dan P3 tahu bahwa Golkar sudah punya calon presiden yang namanya Erlangga Hartarto gitu. Tapi koalisi itu tetap terbangun. Nah sama juga dengan Golkar memahami, dan kita juga mengambil kesepakatan dan kesepahaman bahwa masing-masing partai politik itu punya kedaulatan masing-masing, punya keputusan internalnya masing-masing yang harus dihargai, ya, yang harus dihormati. Nah itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, dari awal juga disepakati bahwa KIB ini sifatnya inklusif, terbuka, gitu. Karena kami ingin membangun kebaikan untuk bangsa Indonesia. Jadi kalau misalnya makin besar sebenarnya dukungan koalisi ini makin bagus. Nah untuk itu dibutuhkan komunikasi politik bukan hanya bertiga tapi juga bersama dengan pimpinan partai politik yang lain. Nah itu juga yang kemudian dilakukan oleh para pimpinan atau ketua umum partai politik dari 3 ini, membangun komunikasi dengan ketua umum partai politik yang lain. Pak Erlangga Hartarto sudah berkali-kali juga jalan-jalan ketemu dengan ketua umum partai politik yang lain, ya terakhir. Tapi belum dengan PDIP nih. Ya, nah komunikasi itu sebetulnya kami terbuka saja. Nah kalau misalnya pertemuan-pertemuan itu kan terjadi apabila ada kesepakatan, artinya ada gayung bersambut, kira-kira begitu. Ya. Nah sampai saat ini kami memang satu-satunya partai politik yang ketua umum kami belum ketemu PDIP.